Hai Mams, salam sejahtera. Kebutuhan nutrisi sewaktu Anda hamil ini harus cukup ya Mams. Anda harus benar-benar memperhatikan asupan nutrisi yang kalian konsumsi. Karena dari makanan, minuman yang kalian konsumsi itu yang nanti akan menjaga kondisi ibu tetap bagus waktu hamil, gak gampang sakit, dan menunjang juga pertumbuhan janin ketika masih ada di rahim ibunya. Termasuk jenis sayur-sayuran. Ini yang sebagian kita anggap bahwa sayur-sayuran itu manfaatnya bagus banget. Sebenarnya nggak cuma sayuran aja ya, nutrisi lengkap pun harus tercukupi semuanya. Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang kita bisa dapat, ya vitamin mineral itu dari sayur-sayuran. Termasuk mungkin dari sebagian Anda sudah banyak yang tahu tentang daun kelor. Daun kelor ini manfaatnya banyak sekali, termasuk manfaat untuk ibu hamil. Kita akan bahas pada video kali ini sekitar 5 manfaat dari daun kelor itu jika dikonsumsi sewaktu hamil. Saya cerita dulu ya. Daun kelor itu dulu dianggap sebagai pohon kehidupan, tree of life. Dulu ceritanya waktu di Afrika ya, ada masalah krisis pangan sehingga banyak warganya yang mengalami kelaparan ya, sehingga sampai ada yang meninggal dan macam-macam. Nah, di Afrika itu cuman ada yang namanya daun kelor itu, pohon daun kelor, Moringa oleifera. Dibuatlah makanan oleh penduduk sana. Dan ternyata itu membantu sekali untuk menghidupi orang-orang pada saat itu. Meskipun tidak ada sumber makanan yang lain, mereka konsumsi itu pun sudah dianggap cukup. Makanya daun kelor ini dipercaya sekali memiliki manfaat yang sangat banyak, selain dari kandungan nutrisinya ya. Ternyata oleifera ini, Moringa oleifera juga sering dipakai sebagai obat-obatan salah satunya ya. Nah, ngomong-ngomong soal manfaatnya untuk ibu hamil tadi, saya sempat singgung 5 manfaatnya. Kalau ibu hamil rutin mengkonsumsi daun kelor, mungkin sebagai lauk ya, sebagai sayur mungkin ya, dibikin sayur bening atau mungkin yang macam-macamnya, ini ternyata bisa bagus untuk kondisi ibu. Kondisi apa aja yang bisa bermanfaat? Yang pertama, mencegah terjadinya ibu anemia. Anemia artinya ibu kurang darah ya. Hemoglobin atau HB-nya terlalu rendah di bawah normal. Sebenarnya hemoglobin ini penting ya. Dia selain mengangkut oksigen juga nutrisi yang ada di dalam darah untuk diantarkan untuk kebutuhan ibu dan juga kebutuhan bayinya. Ketika ibu mengalami anemia, rentan sekali pertumbuhan janinnya jadi nggak maksimal, berat badannya kecil mungkin, atau bahkan kondisi yang lebih serius, kematian janin ketika masih di dalam rahim. Makanya ibu hamil jangan sampai mengalami anemia. Banyak ya yang diberikan, mungkin kalau ada kontrol bidan, dokter pasti kasih vitamin penambah darah. Ya selain dari vitamin, kalian juga bisa cukupi dari makanan-makanan yang tinggi zat besi, sayur-sayuran hijau, ya, daging-dagingan, kacang-kacangan, termasuk daun kelor ini, Moringa oleifera. Kandungan tinggi zat besinya, juga vitamin C. Zat besi ini diperlukan untuk nanti pembentukan sel darah merah. Dan vitamin C-nya diperlukan untuk membantu penyerapan ya, zat besi yang dikonsumsi ketika masih di dalam lambung dan juga pencernaan ibu. Makanya wajib ya mengkonsumsi setidaknya ya sebagai lauk-lauk sehari-hari lah, bikin sayur ya. Itu bagus banget untuk ibu mencegah anemia. Manfaat keduanya adalah sebagai peningkat daya tahan tubuh. Ya selain vitamin-vitamin yang diberikan sama dokter, dari kalian makan daun kelor itu juga bagus untuk menjaga daya tahan tubuh ibu. Ibu hamil rentan sekali sakit ya. Apalagi zaman sekarang ya, masih ada virus, gampang nular ya. Ibu harus menjaga benar kondisi daya tahan tubuhnya. Nah, daun-daun kelor ini tinggi sekali antioksidan dan juga vitamin C. Yang mana itu bermanfaat sekali untuk memicu daya tahan tubuh ibunya supaya nggak gampang sakit. Ibu hamil kalau gampang sakit, ya selain nggak bagus untuk ibunya juga untuk janinnya, makanya ibu nggak boleh sakit ya. Nah, pada daun kelor juga ada kandungan vitamin mineral lain ya, selain tadi zat besi, kemudian ada juga vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C juga, yang mana itu adalah nutrisi yang juga diperlukan untuk pembentukan organ-organ dalam janin ya, termasuk otak, jantung, paru-paru, sistem pencernaan, perkemihan. Makanya jika kalian konsumsi ya daun kelor sebagai lauk sehari-hari itu pun juga mencukupi sekali ya. Selain vitamin dari dokter, dari bidannya dikasih, dari daun kelor itu juga kalian bisa mendapatkan
vitamin dan mineral tadi untuk pembentukan organ-organ janin, sehingga ya mencegah resiko untuk terjadinya cacat bawaan pada janin. Mungkin banyak kasus ya karena ibu kurang memperhatikan nutrisinya sehingga cacat janin ya, organnya ada masalah atau mungkin kelainan yang muncul sewaktu masih di dalam kandungan. Makanya ibu penting sekali mencukupi kebutuhan nutrisinya, termasuk sayur-sayuran ya yang kita bisa dapat ya, salah satunya daun kelor itu. Kemudian manfaat yang berikutnya ini ampuh banget ya. Setidaknya bisa mengurangi rasa mual-mual yang muncul ketika hamil muda ya, morning sickness. Ada kandungan tadi vitamin B6 yang kita temukan di daun kelor, Moringa oleifera ini juga bisa mengurangi rasa mual-mual yang muncul, terutama ketika ibu hamil muda ya, usia kehamilan 8-14 mingguan, yang mana biasanya kalau pagi-pagi itu enak ya, atau bahkan sampai muntah-muntah. Nah, vitamin B6 ini pun juga kadang-kadang diberikan oleh bidan atau dokter untuk kalian sedang hamil dengan kondisi morning sickness tadi ya. Ya juga ada obat-obat yang lain, tapi salah satunya biasanya vitamin B6. Vitamin B6 ini pun juga biasanya jadi bahan wajib ya, vitamin wajib yang ada di susu kehamilan. Ya, kalian cari biasanya susu kehamilan yang untuk mengurangi mual-mual biasanya tinggi juga vitamin B6-nya. Nah, vitamin B6 ini bisa juga kalian dapatkan dari daun kelor itu tadi. Dan juga manfaat yang nggak kalah penting ya, karena ketika hamil, habis itu lahiran, pastinya ibu pengen bisa memberikan ASI eksklusif untuk si bayi. Kita tahu kalau kualitas ASI itu ya luar biasa baiknya ya, nggak ada susu formula yang bisa mengimbangi atau menandingi dari ASI. Makanya ya ibu bisa konsumsi daun kelor sebagai ASI booster. ASI booster maksudnya adalah makanan yang bisa membantu meningkatkan ya produksi dan juga kualitas-kuantitas dari ASI-nya. Ya meskipun sewaktu hamil ASI nggak banyak keluar ya, memang karena belum waktunya keluar. Kalaupun keluar biasanya itu cuma sedikit, tapi setelah bayi lahir, setelah ari-ari dikeluarkan, ASI itu harus sudah keluar. Ya mungkin beberapa jam atau beberapa hari setelah melahirkan. Nah, jika kalian rutin mengkonsumsi daun kelor sewaktu hamil dan juga menyusui, itu bagus sekali untuk meningkatkan volume kualitas dari ASI kalian, ya. Karena dalam daun kelor itu ada senyawa kita sebutnya sebagai galaktogogu ya, yang mana itu senyawa bisa memicu produksi ASI secara alami di dalam tubuh, ya. Makanya konsumsi daun kelor itu wajib. Nah, daun kelor ini mungkin kalian bisa olah sebagai makanan yang kalian suka. Kalau saya taunya sih dibikin sayur bening ya. Nggak tahu mungkin di daerah kalian ada dibikin yang lain-lainnya. Bahkan sekarang banyak sekali suplemen yang mengandung ekstrak dari daun kelor ya, yang bisa kalian konsumsi sewaktu hamil atau setelah melahirkan untuk meningkatkan produksi ASI itu tadi. Karena tadi kita nyinggung soal produksi ASI, sebenarnya nggak cuma daun kelor ya, ada beberapa makanan-makanan wajib lainnya yang kalian bisa konsumsi untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Salah satunya mungkin daun katuk. Itu juga bagus ya dikonsumsi sewaktu hamil ataupun menyusui. Zat besinya, kemudian ada senyawa prolaktin, kemudian laktagogu yang juga itu sebagai pemicu untuk produksi ASI. Simpelnya mungkin kalian juga bisa temukan produk-produk ya suplemen mungkin ya, atau vitamin yang mengandung ekstrak-ekstrak tersebut. Kemarin saya sempat cari juga ada ASIFLO nih, ya. ASIFLO ini juga mengandung ada ekstrak daun kelor, ada ekstrak daun katuk juga. Ini bisa dikonsumsi ya rutin, mungkin habis lahiran atau ketika hamil juga masih boleh ya, terutama trimester ketiga sebagai persiapan nanti mau menyusui, ya. ASIFLO ini sudah BPOM ya, jadi aman dan ini 100% bahannya alami, jadi tidak berbahaya ketika dikonsumsi ketika masih hamil ataupun saat menyusui. Konsumsi 3 kali ya, 3 kali sehari rutin bisa meningkatkan produksi ASI kalian. Untuk ASIFLO ini produknya bisa kalian cari ya, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi kalau mau kepoin tentang ASIFLO ini. Oke Moms, sebenarnya dalam video ini saya tidak menekankan hanya pada manfaat sayur-sayuran ya, seperti daun kelor ya, seperti juga saya singgung sedikit tadi daun katuk. Tapi sebaiknya ibu tidak fokus hanya pada sayuran aja. Semua nutrisi lengkap harus terpenuhi ya, termasuk karbohidrat yang mungkin biasa kita dapat dari nasi atau jagung, kentang. Dari protein juga harus dapat ya, protein nabati, protein hewani,
tahu tempe, telur, ikan, daging, ayam. Kemudian lemak yang bisa kita dapat dari susu mungkin, keju. Itu harus lengkap semuanya, ditambah dengan vitamin mineral yang biasa kita dapat dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Jadi kalau bisa sih lengkap. Banyak yang beranggapan kalau hamil nggak makan sayur nggak bagus. Ya ada benernya, tapi nggak seluruhnya bener. Karena pun sebenarnya kalau kalian nggak bisa makan sayur, bisa juga kan makan buah gitu ya, atau sumber serat dan vitamin mineral yang lain. Tapi di sini kita bahas hanya daun kelor. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan bahas manfaat satu persatu dari makanan yang jika kalian konsumsi sewaktu hamil bisa bagus untuk ibu hamil dan juga janinnya. Ya, buat kalian yang punya pertanyaan terkait makanan sewaktu hamil ya, katanya makan ini bagus, katanya makan ini nggak boleh, komen aja di kolom komentar. Nanti saya baca-baca, kalau ada kesempatan kita akan jawab di video berikutnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.